Karena mereka tidak mungkin bisa menceritakan sebuah peristiwa. Jadi pernah belajar nggak sejarah itu punya 4 dimensi? Pernah belajar? Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu, yang kedua sejarah sebagai peristiwa, yang ketiga sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai kisah. Kisah, peristiwa, ilmu, seni. Ya itu. 4 itu. Nah, yang disampaikan itu bukan sejarah sebagai peristiwa, bukan sejarah sebagai ilmu, tapi sejarah sebagai kisah dan sebagai seni. Yang saya paparkan barusan itu adalah sejarah sebagai seni, karena dicampur dengan eh, apa itu koreografi yang barusan itu. Tapi sejarah yang asli itu gini. Em, Siapa di sini yang bisa mengulang kejadian yang terjadi sebelumnya? Itu ginilah. Saya gini ya, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Saya di sini, kemudian saya pindah ke sini. Ketika saya balik lagi ke sini, apakah saya mengulang kejadian sebelumnya? Tidak. Oke, sekarang acungkan tangan. Saya akan kasih hadiah. Kecupan manis. Enggak bohong. Bercanda. Bercanda. Gini nih, siapa yang bisa? Udah, nggak usah berkelamin lagi. Siapa di sini yang bisa menjelaskan atau menceritakan kembali kejadian dari jam 6 pagi sampai jam 7 yang dialami secara pribadi? Cung. Cung, siapa yang bisa? Jangan takut dikecup, itu bohong tadi. Siapa yang bisa menceritakan, Cung, acungan tangan. Siapa yang bisa menceritakan kehidupan yang kalian alami dari jam 6 pagi sampai jam 7? Cung. Guru-guru juga boleh. Ya itu. Silakan. Silakan. Ngomong atau Iya, ngomong. dari dari jam 6 sampai jam 7 tidur di mobil doang. Tidur di mobil doang. Tidur di mobil doang. Terus? Enggak ada ngapa-ngapain. Enggak ada ngapa-ngapain, Enggak ada tidur di mobil ngapa-ngapain. doang. Iya, Mobilnya apa? mobil Avanza. Avanza. Oke. Itu jujur nggak? Jujur. Itu bohong. Itu hoax. Coba ulang. Coba ulang. Ceritanya yang sesungguhnya yang bukan hoax. Tidur, dengar musik, makan cakwe. Ya. Tidur sambil makan cakwe. Bisa, bisa. Gimana gimana? Oh gitu. Iya iya iya. Sampai dipraktekin. Itu juga hoax. Iya Coba kan? ya udah sudah pegang mic. Luar biasa. Ceritanya sangat-sangat menginspiratif. Ya udah ada dari golongan wanita. Ada yang mau menceritakan jam 6 sampai jam 7 pagi? Siapa? Cung. Oh iya ini. Iya, itu mic-nya dielap dulu itu ada bekas. Ya, jam 6, tadi jam 6 itu aku tuh habis sholat subuh langsung nyalain air panas, terus ambil handuk baru karena handuknya yang kemarin itu udah kotor. Hmm, Habis itu tuh langsung masuk kamar mandi, sikat gigi dulu, baru mandi. mandi. Ya, Enggak ya? ah, habis mandi aku buru-buru keringin rambut pakai hair dryer.
pakaian dulu, terus keringin rambut pakai hair dryer, terus pakai makeup, Udah. pakai bedak, habis itu ke bawah sarapan. Heeh. Setelah sarapan, aku ke atas lagi pakai kerudung, Hmm. ke kamar pakai Hmm. kerudung, habis itu turun lagi Heeh. ke garasi Ya. buat naik motor diantar sama mama naik Oh, motor. rumahnya di mana? Hah? Rumahnya di mana? Rumahnya di Ujung Berung. Oh, dekat sama rumah saya. Iya. Iya, udah? Ya, Udah? Atau ada lagi? setelah itu ya jam 7 udah ya berangkat gitu mau ke sekolah macet gitu tadi. Macet. Nah. Macet di jalan terusan pesantren. Oh, iya 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 iya. Terus? Dekat sekolah Rabbani itu, di depan sekolah Rabbani itu macet parah. Oh, Jadinya aku nyampe ke sekolah jam 7.15. wah. Telat, rada telat. Tapi ya gimana? Walaupun masuknya jam 7:30, 7.30. Ini kenapa ribut? Ada yang salah? Hah? Oh, nggak ada yang salah. Oke. Ya, harusnya aku targetinnya sampai jam 7:05 gitu. Oh. Di sini masuknya jam berapa sih? Jam 7.30. Oh, 7.30. Apa sih? Oke, sudah? Sudah, habis itu saya udah masuk sekolah. Oke. Saya pinjam. Hoax. Itu juga dusta. Itu cerita bohong. Tahu apa yang menyebabkan mereka berdua itu berbohong? Karena mereka tidak mungkin bisa menceritakan sebuah peristiwa. Jadi peristiwa itu nggak mungkin bisa diceritakan apa adanya. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu nggak mungkin, mustahil. Sejarah sebagai peristiwa itu nggak mungkin bisa diceritakan, nggak mungkin bisa dikisahkan, nggak mungkin bisa disampaikan kepada pihak lain. Kenapa? Karena dalam setiap penceritaan, orang itu terbatas pada memori dan orang itu terbatas pada apa yang mungkin bisa dia indra. Ngerti gak? Jadi maksudnya gini, ketika tadi yang di jalan itu tinggal naik Avanza, terus tidur, terus sambil makan cakwe. Yang bumbunya itu luber-luber gitu. Nah, itu bohong kenapa? Karena semua yang terjadi dalam peristiwa itu diceritakannya. Yang diceritakannya itu hanya apa? Hanya yang bisa dia ingat dan hanya yang dia kehendaki. Dan hanya yang mungkin berada oleh dirinya pada waktu itu. Padahal peristiwa pada saat itu jauh lebih kompleks. Di situ ada mang-mang tukang surabi yang ngeliatin mobil Avanzanya. Di situ ada beberapa ekor kuman yang kelindes sama mobilnya. Di situ ada knalpotnya itu yang nutupin pemotor di belakangnya dan lain sebagainya. Ada peristiwa itu. Yang barusan itu jauh lebih detail. Tetapi bagaimanapun ceritanya, sebuah peristiwa itu nggak mungkin bisa diceritakan ulang. Iya kan? Nah, jadi gini, sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah yang terjadi, tapi tidak mungkin bisa kita ceritakan. Dan karena itu tidak mungkin bisa diabadikan, dan karena itu tidak mungkin bisa dipelajari. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah aslinya adalah sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Jadi yang kita dapetin dari pelajaran sejarah itu apa? Bukan sejarah sebagai peristiwa, tapi mungkin sejarah sebagai kisah. Nah, kalau sejarah sebagai kisah, itu berarti ada sejarah, terus si sejarah itu sedikit demi sedikit diwartakan seperti yang tadi itu. Hanya bagian yang terdokumentasikan dan tersimpan dalam memori saja yang mampu diceritakan. Dan karena itu maka seluruh, tanpa kecuali, seluruh sejarah adalah bias. Seluruh sejarah itu adalah tidak sesuai dengan realitas. Karena realitas yang asli jauh lebih kompleks daripada yang paling mungkin bisa diceritakan bahkan oleh para pencerita terbaik di dunia sekalipun. Oke? Ketika sejarah sebagai
peristiwa berubah menjadi sejarah sebagai kisah, itu di situ ada distorsi besar, ada bias besar. Ketika sejarah sebagai kisah dikisahkan lagi sebagai seni, itu jauh lebih bias lagi. Jadi ketika kalian nonton film G30S, ketika kalian nonton latar-latar film sejarah, film-film berlatar sejarah, misalkan film 300 Spartan yang kayak gitu, atau ya yang ceritanya sejarah-sejarah gitu, itu sebenarnya bukan nyata, tetapi sebagian besarnya itu adalah bias. Maka untuk bisa belajar sejarah yang mendekati kebenaran, harus memahami sejarah sebagai ilmu. Nah, gimana sejarah sebagai ilmu? Saya mau duduk dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mau ngobrol dulu, silahkan. Kita buka sesi tanya jawab sementara dulu ya, sebelum nanti saya lanjutkan, kalau masih ingat. Cek, 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 cek.